Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Yuslia dengan NIM 22315014. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi JavaScript, yang dimana pada materi pertama yaitu saya akan menjelaskan lengkap tentang API, yang kedua hubungan Node.js dengan API, ketiga cara instalasi Node.js, dan keempat contoh implementasi membuat endpoint pada Node.js. Baik, langsung saja. Apa itu API? API atau Application Programming Interface adalah perantara atau jembatan yang memungkinkan dua aplikasi berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data atau fungsionalitas. Kita ambil contoh sederhana. Saat kita membuka aplikasi ojek online, lalu aplikasi itu mengambil lokasi GPS dari Google Maps, itu lewat API. Terus yang kedua adalah saat kita login ke aplikasi lain menggunakan akun Google, itu juga lewat API dari Google. Saat web front-end meminta data ke back-end, dia menggunakan API yang dibuat oleh server. API itu seperti pelayanan di restoran. Front-end sebagai pelanggan, back-end atau database sebagai dapur, API sebagai pelayan yang mengantar pesanan. API memastikan data dikirim, diambil, diperbaharui, atau dihapus dengan standar tertentu. Selanjutnya, kenapa API dibutuhkan? Pertama, supaya front-end dan back-end bisa berkomunikasi. Kedua, supaya aplikasi bisa saling terhubung. Ketiga, supaya sistem lebih terstruktur, tidak bercampur jadi satu. Keempat, supaya developer bisa menggunakan layanan pihak ketiga tanpa membangun ulang. Selanjutnya, API digunakan untuk apa? API digunakan untuk pertama itu get atau mengambil data, post atau menambah data, put atau patch sama dengan mengubah data, delete atau menghapus data. API inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi berbasis web, mobile, atau IoT. Selanjutnya, hubungan Node.js dan API. Pertama, Node.js sebagai mesin server. Node.js adalah runtime JavaScript yang menjalankan JavaScript di sisi server. Node.js memproses request, mengolah data, dan menyediakan layanan back-end. Kedua, API sebagai pintu akses adalah penghubung antara front-end dan back-end. API menerima permintaan dari klien dan mengirimkan balasan. Ketiga, Node.js menjalankan dan mengatur API. Dengan Node.js, seiring menggunakan Express.js, kita membuat endpoint API seperti get, post, put, delete. Node.js menentukan bagaimana API bekerja dan bagaimana data diproses. API menghubungkan front-end sebagai back-end. API mengantarkan permintaan ke Node.js, lalu Node.js mengambil data dari database, memprosesnya, dan mengirimkan kembali melalui API. Kelima, saling melengkapi. Node.js menyediakan logika dan server back-end, sementara API menyediakan jalur komunikasi. Tanpa Node.js, API tidak bisa berjalan. Tanpa API, front-end tidak bisa mengakses layanan Node.js.
Dalam proyek ini saya membuat API sederhana untuk mengelola produk menggunakan operasi PUT, yaitu di mana get untuk membaca data, post untuk menambah data, put untuk mengupdate data, delete untuk menghapus data. Semua endpoint ini ditulis di file server JS. Yang pertama yaitu get produk. Endpoint ini berfungsi menampilkan semua produk yang ada saat endpoint dipanggil, server akan mengirim seluruh data dalam bentuk JSON. Selanjutnya, yang kedua yaitu create atau post. Endpoint post digunakan untuk menambahkan produk baru. Di sini, ID produk otomatis bertambah satu dari jumlah data sebelumnya. Selanjutnya yaitu update atau put. Endpoint put digunakan untuk memperbarui data produk berdasarkan ID. Endpoint ini akan mencari produk berdasarkan ID lalu mengganti nilai name-nya. Selanjutnya yaitu delete. Endpoint delete digunakan untuk menghapus produk tertentu. Produk dengan ID tertentu akan dihapus dari array. Cara menjalankan server untuk menjalankan API, kita membuka terminal terlebih dahulu dan kita akan mengetikkan node server JS karena nama filenya adalah server JS. Dan yang muncul adalah server berjalan di port 3000. Artinya API sudah siap diakses dari Postman. Selanjutnya kita akan mengecek semua endpoint ini di Postman. Pertama, kita akan ubah metodenya menjadi get, lalu kita share HTTP localhost 3000 produk karena tadi di codingannya yang kita tulis dan kita panggil adalah produk. Terusnya bisa. Di sini Postman akan menampilkan semua produknya. Dan sudah tampil di sini produknya. Dan selanjutnya kita akan menambah produk, yaitu slice add. Di sini namanya kita pakai dot. Dan jangan lupa metodenya kita ganti menjadi post. Nah, dia akan menampilkan pesan produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengupdate produk. Pertama kita just update slice, misalnya ID ketiga tadi yang baru saja kita tambahkan, kita ganti namanya jadi ya Biskuit. Nah, dan jangan lupa di sini kita ganti metodenya jadi put. Nah, berhasilkan produk, dia menampilkan pesan produk berhasil diupdate. Dan kalau untuk delete, berarti di sini kita ganti saja delete. Delete. Misalnya kita mau delete data dengan ID yang kedua. Nah, pesannya produk berhasil dihapus. Coba kita lihat, apakah ID dengan ID nomor 2 masih ada? Harusnya sudah terhapus ya. Nah, bisa dilihat sisanya hanya tinggal ID 1 dan ID 3 saja. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil ilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.